Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati. Nah, untuk pada video kali ini ya, dan kebetulan ada yang bertanya untuk masalah merpati yang lagi dilatih itu menclokan ya. Nah, ini adalah hal yang sangat lumrah ya, atau hal biasa dalam melatih merpati. Pasti ada aja merpati yang menclok. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu penyebabnya itu apa aja, silahkan ditonton sampai selesai ya, biar teman-teman itu paham kenapa kok merpati teman-teman saat dilatih menclokan ya. Nah, jadi sebelum lanjut ke penjelasannya, untuk teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, di sini untuk masalah merpati menclok yaitu ada beberapa penyebab ya yang mungkin teman-teman harus dipahami ya, untuk menghindari pas nantinya merpati teman-teman dilatih menclokan ya. Nah, untuk saya sendiri ini adalah dari pengalaman saya sendiri ya dalam melatih merpati. Kok saya perhatikan merpati yang saya latih itu menclokan ya, padahal jarak tempuhnya paling 50 meter 100 meter tapi kok menclokan. Nah, untuk penyebab yang pertama menurut saya itu dari segi buluan ya, terutama dari buluan yang basah, teman-teman. Nah, di sini saya akan contohkan untuk ciri buluan yang basah ya. Nah, jadi untuk ciri buluan yang basah itu bisa dilihat dari buluannya, teman-teman. Yaitu seperti berminyak ya dan tidak licin. Yaitu kalau diraba seperti ini ya, kalau dielus itu keset ya, keset. Nah, itu untuk mengetahui ciri merpati dengan bulan yang basah. Yang pertama itu sekilas mengkilap, dan kalau dielus kayak gini itu keset, teman-teman ya. Terus untuk yang lainnya kita bisa lihat untuk ciri bulan basah dilihat dari tapak kakinya, teman-teman ya. Nah, tapak kaki yang bulan basah biasanya pucat ya. Terus di bagian kakinya ini itu juga sisiknya itu berkurang ya, seperti mengkilap ya, sampai nggak ada sisiknya. Nih seperti ini, teman-teman. Ini kan masih ada sisiknya. Kalau bulan yang basah itu mengkilap, benar-benar mengkilap ya. Terus di bagian tapak kakinya ini pucat nih, ini pucat. Nah, biasanya kalau merpati dengan tapak kaki pucat seperti ini itu burungnya sering menclokan, teman-teman, alias tidak kuat dengan cuaca yang panas. Nah, itu salah satu penyebab kenapa kok merpati teman-teman itu menclokan saat diterbangkan ataupun dilatih ya. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu dari buluan yang basah, teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari tenaganya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang lagi melatih merpati mungkin tenaganya itu belum ada ya, atau nafasnya itu belum panjang. Nah, maka dari itu menyebabkan merpati itu menclok saat diterbangkan. Nah, untuk solusinya teman-teman bisa lakukan penjemuran tiap hari ya sebelum merpati itu giring ya. Jadi habis cabut telur teman-teman rutin ya dijemur cukup 1 jam ya. Pada pagi hari antara jam 8 sampai dengan jam 9 pagi teman-teman jemur. Terus nanti setelah dijemur coba teman-teman latih passing jarak dekat, jangan jauh-jauh, cukup 5 meter tapi rutin ya 10 kali ataupun 15 kalian. Itu untuk porsi saya sendiri ya. Nah, jadi latihlah untuk menambah tenaga merpati agar nantinya tidak ngap ya, tidak ngos-ngosan saat diterbangkan. Nah, jadi untuk penyebab yang kedua yaitu mungkin kurang tenaga atau napasnya itu masih kurang panjang. Nah, apalagi untuk teman-teman yang baru beli merpati, mungkin merpatinya masih belum pernah dilatih ya, dan tenaganya belum ada, dan menyebabkan merpatinya itu menclok karena kurang tenaganya dan belum hafal kandang barunya ini. Oke. Nah, itu untuk penyebab yang kedua ya. Nah, untuk penyebab yang ketiga kenapa merpati teman-teman itu sering menclok, biasanya dari pelapukan mata yang pucat. Nah, contohnya pelapukan yang pucat itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini sebenarnya bagus, cuman mungkin teman-teman salah melatihnya dari segi waktunya. Jadi untuk merpati yang mempunyai pelapukan pucat atau putih kayak abu-abu kayak gini itu bagusnya diterbangkan pada waktu pagi hari sama sore hari ya.
Jadi kalau diterbangkan jam 10 ke atas itu kan lagi panas-panasnya ya, mulai lagi panas-panasnya itu biasanya merpati dengan pelabuhan pucat ini tidak kuat terbang ya. Dan mungkin dari jarak sekilo mungkin pasti akan menclok. Itu karena menurut saya merpati yang pelabuhannya pucat kayak gini itu tidak kuat terbang panas ya. Merpatinya itu lagi dilatih ya, atau lagi proses pelatihan. Itu sangat tidak dianjurkan untuk latihan di atas jam 10 ya teman-teman. Saya sarankan teman-teman itu latih dari jam 8 sampai dengan jam setengah 10-an ya untuk pagi hari, dan sore hari jam setengah 4 sampai dengan jam setengah 5 ya. Nah itu untuk pelapukan yang pucat seperti ini nih. Ini sebenarnya bagus, cuman tidak kuatnya di cuaca yang panas teman-teman, itu tidak kuat. Nah menyebabkan merpatinya itu menclok ya, karena tidak kuat panas. Nah itu adalah penyebab yang ketiga ya. Nah pas. Nah untuk selanjutnya, kenapa merpati teman-teman saat diterbangkan itu sering menclok? Ya mungkin karena kebiasaan dari awal ngelatih teman-teman ya. Jadi ngelatihnya itu tidak teratur ya. Nah misal teman-teman hari ini latih dari jarak 100 meter ya, dan keesokan harinya dijauhkan menjadi 500 meter sampai dengan 1 km, itu menyebabkan merpati menclok teman-teman, karena belum hafal banget jalur arah pulangnya. Nah itu kebanyakan setelah terbang muter-muter itu akan menclok teman-teman, karena belum hafal sekali jalur pulangnya. Jadi untuk teman-teman yang lagi melatih merpati itu diusahakan bersabar aja dulu ya, bersabar. Jadi jarak tempuhnya ditambah, jangan terlalu banyak-banyak, cukup tambah 10 meter 10 meter 10 meter atau 20 meter gitu ya. Nah itu untuk menghindari merpatinya menclok dan bisa lebih cepat untuk menghafal jalur pulangnya. Nah biasanya nanti kalau sudah menempuh jarak 1 km teman-teman bisa langsung ditambah jarak 500 meter, karena di jarak 1 km merpati itu sudah bisa terbang tinggi teman-teman, jadi sudah bisa melihat arah pulangnya kemana gitu. Nah jadi untuk merpati yang masih di bawah 1 km jarak terbangnya itu usahakan jangan terlalu jauh-jauh ya, itu bisa menyebabkan merpati itu menclok karena belum terlalu hafal arah pulangnya teman-teman. Nah untuk yang terakhir, untuk merpati teman-teman yang sering menclok ya, coba teman-teman kasih gandengan yang bisa menuntun ya, atau untulan yang bisa menuntun untuk merpati teman-teman yang sering menclok ini. Dan biasanya kalau dikasih untulan ini, merpati yang sering menclok ini akan mengikuti menuju ke rumahnya lebih gampang ya daripada sendiri, ataupun digandengan dengan merpati yang lagi dilatih juga. Nah jadi usahakan untuk yang menclokan ini khususkan untuk digandengkan dengan merpati yang sudah hafal, benar-benar hafal rumah. Jangan digandengkan dengan merpati yang sama-sama lagi dilatih, itu malah jadi memperlama proses penghafalan ke arah jalan pulangnya teman-teman ya. Nah itulah beberapa penyebab dari kenapa kok merpati teman-teman itu sering menclok saat diterbangkan ya. Dan mungkin masih banyak faktor yang lain kenapa merpati itu menclok saat diterbangkan ya. Jadi itu ada 4 poin yang saya sering alami dan saya ingin share kepada teman-teman supaya teman-teman juga bisa tahu dan menambah wawasan seputar burung merpati, dan semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan dalam pembahasan video kali ini, saya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan lagi untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.